sekalian ajma'in amma ba'd. Bapak jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah berikan hidayah kepada paling membutuhkan. Kita sih betul-betul ujian sepertinya akan kebanyakan ini. Ada tempat-tempat yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan seperti ini. Mudah-mudahan Allah turunkan di sana. Dulu Nabi yang doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak dulu selalu berkata rahmat. Maka kita dalam agama dilarang risah juga berbeda. Ini agak susah dulu saya lagi masih di Priok itu risah juga berbeda. Itu tak boleh. Hujan dan rahmat. Yang boleh risah itu kalau angin libur. Kalau hujan saudara siapapun boleh risah harus bahagia. Karena semua kata-kata maaf boleh hujan dalam Al-Quran konotasinya selalu positif. Makanya Nabi doanya begitu, Allahumma sayyiban. Sayyib itu hujan deras. Allah berikanlah air yang banyak, hujan yang deras, nafi'ah yang bermanfaat. Wabillahi alaina, dan kami berikanlah pada tempat-tempat yang sangat dibutuhkan. Semoga Allah hujan ini juga yang sudah dari semalam itu menjadi rahmat buat semuanya insyaallah. Maka disinilah ujiannya. Ujian kita bersedia baik sangka sama Allah, itu kan yang paling berat. Kita padahal baik sangka sama manusia aja selalu diingatkan, selalu diperingatkan jangan sampai kita putus sangka sama orang lain. Hanya agak lucu kalau sampai baik sangka sama manusia, buruk sangka sama Allah. Contohnya menyikapi hadirnya atau turunnya hujan ini berasa terus. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semuanya, kita selalu berkhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hujan ini memberikan manfaat buat semua. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini tentang 10 sahabat Nabi yang dijadikan masuk surga. Ya, maksudnya ini bukan berarti sisa yang lainnya itu tidak dijadikan masuk surga. Artinya kalau yang 10 orang ini secara khusus disebutkan namanya langsung oleh Rasulullah SAW. Sementara kalau yang lain-lainnya itu disebutkan secara global. Seperti surat yang sudah sama-sama kita hafal, surah Al-Baqarah. Radhiyallahu anhu, wujud surat itu ada ayat bunyinya radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka Allah ridha terhadap mereka karena mereka ridha terhadap Allah. Karena saya Ustaz Ibu di sini juga dari rahmatullah surah Al-Baqarah itu di ujungnya itu kan Allah ridha terhadap mereka ridha terhadap Allah. Nah, makna dari radhiyallahu anhu wa radu an itu sesungguhnya adalah generasi sahabat, tapi sifatnya secara umum. Artinya jika dibandingkan dengan semua generasi umat Islam ini, yang paling baik, yang paling Allah ridha itu adalah generasi sahabat. Dan kita memang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk berbaik sangka kepada mereka, walaupun ketika membaca sejarahnya kadang-kadang terjadi hal-hal yang rasa-rasanya tidak pantas mereka lakukan. Karena Nabi pernah mengatakan la tasubbu ashabi, yang pernah kalian menghina sahabatku. Itu yang dimaksudkan itu orang-orang Islam yang masuk Islam pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Nah, rahmatullah, kalau yang 10 orang ini disebut di dalam hadis. Dan di antaranya yang sudah kita hafal sama-sama itu para khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian ada tambahan lainnya, ada seperti Talha, Zubair, Abdullah bin Jabbar dan seterusnya. Rahmatullah, sahabat-sahabat ini menjadi begitu istimewa karena mereka bisa
disampaikan masuk surga itu orangnya masih hidup, Pak. Jadi masih bernyawa. Dan Nabi sudah sampaikan dia pasti masuk surga. Kenapa istimewa? Karena orang kan kalau masih hidup gak jaminan akan baik terus. Bisa berubah kan? Baik, ujung hayatnya kadang aneh. Atau sebaliknya, awalnya aneh-aneh, di ujung hayatnya jadi orang baik. Nah, makanya arahannya dalam Islam itu jangan buru-buru menilai orang. Bahkan ya kita emang nggak disuruh menilai orang, cuma memvonis orang itu belum nggak jaminan. Hadis Nabi, kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah kata Nabi, bahwa akan ada di antara kamu baik banget terus sampai mau meninggal dia lakukan satu amalan buruk, amalan maksiat, dan karena itulah dia kemudian su'ul khotimah dan masuk neraka. Sebaliknya buruk banget, buruk terus mau meninggal dia lakukan satu amalan baik, maka dengan itulah dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, rahimahullah, ini jadi istimewa 10 sahabat ini masih hidup, masih serba kemungkinan akan bisa terjadi. Bisa jadi mereka makin lebih baik, bisa jadi mereka atau wa'iyadzubillah berubah jadi buruk. Tapi Nabi sudah mengatakan mereka pasti masuk surga. Nah, ini istimewanya rahimahullah. Karena istimewa, ya bahagia sekali karena Nabi tidak pernah bohong. Allah yang sampaikan dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya, maka dari nabiyin, tidak mungkin seorang nabi itu berbohong, tidak mungkin seorang nabi itu melakukan kesalahan. Tambah lagi ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh untuk kamu sekalian dari nabi terdapat keteladanan yang baik. Nah, mungkin kalau nabi bohong, nabi asal ngomong, terus kita disuruh meneladani nabi. Secara mencatat, mereka yang meneliti, melakukan riset, mendalami, bahkan dia ke Islam, gak sanggup untuk menemukan satu cacat saja dari diri Nabi SAW. Jadi kalau saya orang Islam jadi Islam dulu, dia mau masuk Islam, kita kasih data semuanya. Oh, dia gak percaya data kita, cari data sendiri. Dia akan mengatakan pada kita, ini orang hebat sekali. Semua sisi hidupnya mulia, semuanya Pak, lahir batin. Ada orang hebat banget, keren banget, fisiknya gak menyenangkan, kalau dilihat dibeli. Ada begitu. Nabi enggak, kita lihat menyenangkan, badan dia kuat, warna kulit dia bagus. Dan itu bukan rekayasa. Kenapa? Karena dicatat. Dan catatan itu enggak ada yang kontradiktif. Orang baru diragukan kalau catatannya kontradiktif kan. Misalnya ada dua orang yang kenal dia, si A misalnya. Ada si B dan si C kenal si A. Kita tanya si B gimana si A? Baik. Tanya si C gimana si A? Aneh, baik. Muhammad, ya tentunya catatan orang yang hidup sama beliau kan. Yang hidup sama beliau nggak semuanya Islam. Di kota Mekah jadi dia. Kita baca catatan, mereka catat bagaimana Muhammad. Baik semua. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, dia jadi dia, dia diubah apapun. Ceritanya tentang Muhammad itu baik, tak punya aib sama sekali. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, inilah alasan kenapa istimewa sekali orang kalau sampai dipuji oleh Nabi. Beda kalau kita dipuji oleh sesama teman kita atau sahabat kita. Dan sahabat kita pun kadang ada kepentingannya, puja-puji sana sini, ternyata pengen sesuatu. Sekarang kan lagi modern, lagi ngetren gaya gitu kan. Kalau puja-puji, ini ada apa nih? Kan gitu kan. Kalau Nabi nggak ada kepentingan apa-apa, dan Nabi begitu memuji, benar memuji manusia yang dipuji oleh Nabi. Tidak hanya di dunia, tapi pasti insya Allah dia akan. Kali ini Nabi memujinya akhiratnya, dan orang itu masih hidup. Ini udah pegang kunci surga, gimana Pak rasanya? Udah kayak bahagia terus. Antum coba kita ini kalau kita dapat informasi Nabi nyebut nama kita, dulu Nabi sempat nyebut nama kita, terus senang kita dinamakan itu. Ya senang terus kan, bahagia terus, senyum-senyum kita. Oh, udah pegang kunci surga, udah pasti itu. Nah, dulu Rasulullah SAW menyampaikan di antaranya 10 orang ini, tidak semuanya. Kalau sahabat Nabi yang ulama kan beda-beda karena zaman dulu kan
standar sistem digital kayak sekarang, maka ulama sejarah itu beda pendapat soal total jumlah persis sahabat Nabi. Ada yang 200.000, ada yang 180.000. Terakhir sekali itu berulang gitu. Ulama mengatakan 160.000-an. Tapi bagaimana? Itu bukan sekedar follower happy saja, itu follower hati iman. Jadi nggak dikatakan sahabat Nabi kalau agamanya Islam, dia harus Islam. Masuk Islamnya Nabi masih hidup. Nanti bayangkan 160.000-an tanpa sosmed. Sekarang kita bersosmed bertahun-tahun nggak sampai 150.000. Udah keren banget itu 5.000, 10.000. Ada tokoh ada kayak siapa Khabile gitu kan, yang tinggal di Italia, orang asli Senegal gitu kan. Ya, kan followers sosmed terbanyak di dunia 150 juta. Tapi di Islam pertanyaannya itu follower Islam semua nggak? Enggak tak. Jadi rahimahullah Nabi itu istimewa. Kelas. Nah hari ini insyaallah kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat pertama dan sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Orangnya masih hidup, udah disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan beneran ini ke-10 orang ini beneran baik terus sampai meninggalnya dia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini unik rahimahullah secara hidupnya. Beliau hampir sama persis dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ulama itu mengatakan seandainya masih ada Nabi setelah Muhammad SAW, maka Abu Bakar orangnya. Jadi mirip sekali kayak saya dari mulai lahir ya. Nabi kan lahir tahun gajah, tahun tentara Abraham itu menyerang Ka'bah. Gereja yang dibangun Abraham itu masih ada Pak dia. Saya tapi dia tinggal dindingnya saja. Jadi secara itu karena kayak saya dan Allah mau ya. Jadi si Abraham ini dia gubernur persegi. Jadi agak lucu ceritanya. Kan kerajaan Kristen itu pusatnya di Habasyah, seberang Laut Merah. Habasyah itu Somalia sekarang atau daerah sebagian Sudan. Pusatnya. Nah, salah satu gubernurnya itu Abraham di Yaman sekarang. Awalnya nggak ada masalah, semua tahu bahwa Ka'bah itu rumah Tuhan, Baitullah kan, dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Jadi orang pada berdatangan ke sana, penyembah Tuhan, maksud saya Tuhan langit itu kan agama kan ada dua kan. Penyembah agama manusia, ada penyembah agama buatan langit Allah SWT. Jadi mereka semua datang ke situ Baitullah. Ya, model tawafnya itu ya aneh-aneh lah, macam-macam. Waktu masa Nabi Ibrahim masih benar, tapi belakangan sampai ada orang tawaf itu nggak mau pakai baju sudah ditampung dengan asumsi baju itu kan kotoran, dosa katanya. Jadi kita harus lepas semua baju kita biar kalau kita tawaf dosa kita turun semua. Alas, jadi pusat, jadi destinasi utama itu jauh dulu sekali dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada surah, ada ayat dalam surah Al-Hajj itu kan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli fajjin. Bukan kepada manusia atau Allah pada negara mereka datang. Kalau orang nggak setuju, dia nggak suka melihat orang-orang ke Baitullah, ke Ka'bah, dia lebih suka orang datang ke provinsinya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bikinlah gereja besar. Dia berharap bahwa orang datang ke sana. Tidak apa-apa, berkompetisi itu baik-baik aja kan. Sama kayak kita, kalau memang niatnya baik, tapi yang jadi soal bukan kompetisinya, dengki. Selalu ada dua, ada kompetisi, ada dengki. Kompetisi definisinya. Kita lihat orang baik-baik, orang baik maju, orang yang butuh. Kita pengen seperti itu, tapi kita tidak pernah berniat berupaya menghabisi orang itu. Biarlah dia itu, tapi saya pengen lebih baik dari itu. Dunia itu. Itulah makna dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba antara mereka. Nah ini jadi soal akhirat. Ya kan itu. Dia bikin lebih besar dari pusat sekali, bagus. Ya undang orang-orang. Dia pengen mengalihkan perhatian biar orang datang ke sana. Awalnya itu nggak jadi soal. Yang jadi
soal adalah kemudian dia berpikir setelah dia menyaksikan orang tetap ke Ka'bah, nah ini Ka'bahnya harus dihancurin. Selama Ka'bahnya masih ada, manusia gak akan ke saya, gak akan ke gereja saya mau. Iya kok, itu Pak, gajahnya itu gak ada. Kalau itu main kiamat mana ada. Zaman dulu pun, walaupun ada sedikit gajah didatangkan dari Afrika, kan yang berdarah gajah kan, itu kecil-kecil, itu didatangkan khusus dari Afrika, dari pusat pemerintahannya. Tapi ya ini yang saya sampaikan keunikannya. Uniknya itu kan waktu Nabi lahir itu tahu penyerangan Ka'bah itu yang sementara Abraha itu direkam oleh Allah dalam surah Anfal, habis semuanya kan. Iya, jadi cacing semuanya, turunkan burung ababil itu lepas batu itu habis semuanya kan. Uniknya apa? Gak lama kemudian pada tahun kelima kenabian, berarti berapa tahun setelah peristiwa itu? Nabi kan Rasulullah jadi Nabi usia 40 tahun, berarti 45 tahun setelah itu kan Nabi sampaikan dakwah Islam itu kan udah masuk dakwah secara terang-terangan, kan diancam sama orang Mekah ini kan, diancam, bahkan ada mulai ada yang bunuh. Jadi sampaikan ke beberapa sahabatnya, termasuk kemantunya Utsman bin Affan kan nikah sama anak Nabi kan. Sampai udah sekarang kalian hijrahlah ke Habasyah. Di sana ada raja Nasrani, dia baik sekali hatinya. Dan raja itu pusat kerajaan yang dulu membawahi Abraha sebagai gubernur pada tahun penyerangan itulah Rasulullah SAW kembali ke Allah. Berapa lama? Setelah itu ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 3 tahun. Ini saya gambarkan kemiripannya dengan Rasulullah SAW. Wafatnya juga sama. Kalau Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 hijrah kan, 10 tahun di Madinah, Nabi meninggalkan tahun 10 Hijriah, berarti kan tahun 0 itu kan pas hijrah Nabi tahun 1. Nah, Abu Bakar pada tahun ke-13. Jadi mirip sekali dengan lahirnya 2 tahun setelah Nabi, meninggalnya 2 tahun setelah Nabi. Jadi aslinya usianya jadi mirip sekali dengan usia Nabi SAW. Lama sejarah mengatakan kurang lebih sekitar 63 tahun. Hampir sama dengan Nabi SAW dan juga Nabi kita. Kemudian kita lihat lagi ke kesamaannya. Dari sisi keluarga yang mulia, nama ayahnya itu Abu Quhafah, nama maknya Ummul Khair, ibu yang baik, itu lakab. Ya. Jadi juga kita harus hati-hati karena bukan ibu cantik. Ibu-ibu sekarang, saya termasuk istri saya sendiri, saya sering nasihati, jangan senang-senang dibilang ibu cantik. Ibu cantik itu bukan itu siapa? Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Jadi gak penting cantik, karena cantik belum tentu surga kan. Jadi ya, lebih penting baik. Ummul Khair kayak ibunya Abu Bakar. Nah, rahimahullah, dia Abu Bakar ini asyrafu Makkah. Jadi dari kan orang Mekah itu menuliskan 10 orang paling mulia, tokoh paling top di kota Mekah. Di antaranya keluar nama Abu Bakar. Dan kemudian rahimahullah, apalagi keistimewaannya, beliau itu terkenal sebagai ahli al-ansab. Ahli al-ansab itu ahli nasab. Jadi hafal keturunan orang, hafal asal-muasal orang. Jadi misalnya orang ini siapa, ayahnya siapa, neneknya siapa, terus bagaimana asal-muasalnya, hafal betul tentang sejarah perjalanan kota Mekah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus emang orang lain tidak ada yang hafal? Ada. Apa bedanya dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dia hafal itu, sehingga kan dia tahu nggak semua nasab itu baik. Ada nasab. Namun Abu Bakar nggak pernah menyebut aib nasab, nggak pernah menceritakan nasab dan menjelek-jelekkan nasab. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena nasab adalah perkara yang nggak bisa diintervensi. Tidak bisa ganti ayah, nggak bisa. Atau kita ganti mak, atau bentar-bentar maaf, saya punya paman maling, terus kita hapus saja dia dari nasab kita. Nggak bisa. Ya, begitu dibaca nasab kita,
Ustadz ya pamannya maling, Ustadz ya bibinya nggak jelas, ya terima aja kan. Nah hebatnya Abu Bakar, dia hafal dia di kota Mekah itu dia tahu semua. Oh anak ini ayahnya ini, kakeknya ini, gitu. Hebat sekali. Dia kalau pengen nanya asal seseorang itu kan penting sama asal orang. Itu yang orang sekarang dia punya tracking itu biodata, biografi orang. Kalau dulu ditelusuri asal-asal. Dia itu nggak main-main. Penelusuran zaman dulu itu rata-rata sampai ke 10 kakek ke atas. Begitu ditemukan masalah di situ, maka orang langsung menaruh kecurigaan biasanya. Nah, Abu Bakar nggak mau menceritakan itu. Jadi nggak menjelek-jelekan nasab sesuatu yang kita nggak bisa lagi ubah. Ya, itu keistimewaan Abu Bakar. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang pedagang kaya. Itu digambarkan beliau dulu punya rasumal itu hampir sekitar 40.000 dirham, dan itu banyak sekali 40.000 dirham. Kemudian beliau juga digambarkan sebagai orang yang dijadikan tempat ya'lafuna. Jadi orang-orang datang untuk berbicara dengan Abu Bakar, meminta pendapatnya, meminta solusinya. Jadi menyenangkan. Karena ada orang kadang kita baru cerita masalah, dia udah jadi masalah, orang itu jadi masalah. Jadi enggak, Abu Bakar kalau datang orang kepada beliau cerita masalah, didengar, kemudian diberikan solusinya dengan baik-baik. Jadi orang senang sama Abu Bakar. Ini yang saya sebutkan itu sama ya. Nabi SAW Nabi senang. Dari kecilnya disenangi, orang Nabi masih bayi saja, masih menyusui. Itu orang udah senang. Apa bukti senangnya? Halimah As-Sa'diyah kan, dititipkan ke suku Bani Sa'id itu, ke ibu Halimah itu untuk menyusui Nabi. Si ibu itu masih senang banget dia. Kenapa? Karena sejak Muhammad disusui oleh si ibu itu, maka kambing-kambingnya, keluarganya jadi lebih bahagia, desanya jadi lebih makmur, dan seterusnya. Nah itu juga hampir mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa lagi? Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan 2 kebiasaan jahiliyah yang paling buruk pada masa itu. Yang pertama apa? Minum khamar. Abu Bakar anti minum khamar. Dia Abu Bakar itu dari sejak masa jahiliyah itu, kalau ketemu orang mulutnya bau khamar, beliau pergi menjauh beliau. Sampai kemudian setelah beliau masuk Islam, dia nanya, ada sahabat yang orang Anda dulu waktu jahiliyah pernah mabuk? Enggak. Saya enggak sanggup cium bau yang satu. Yang kedua, mabuk itu membuat kita kehilangan harga diri. Masya Allah. Dan itu proof, orang zaman dulu itu beda dengan orang. Gak ada rekayasa atau Abu Bakar bayar orang biar baik komentarnya tentang dirinya, itu gak ada. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Jadi dia cerita sendiri. Dan kemudian diambil oleh teman-teman dia. Jadi mereka gak sadar ternyata Abu Bakar gak pernah kan gaya gini itu gini. Itu orang ayah itu udah besar, udah ngerti, sama ayahnya biasanya dihadiahi Tuhan berhala besar. Ini kasih sini berhala di Tuhan biar ada sesembahan. Kelas, oh kan dapat juga dari ayahnya, oh juga dari ayahnya. Nah, ini dulu kan. Terus Tuhan bilang ini, Tuhan ini mau, aku lapar. Tuhan, aku lapar. Ini itu Tuhan ini aja lah, orang Tuhan yang takut. Tuhan aku kedinginan. Gimana? Kenapa kau gak menjawab? Bergerak dong. Jadi aku makanan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Bakar gak pernah mau nyanyi ada Tuhan dari ayahnya itu, gak pernah disembah sama sekali. Dan Abu Bakar tidak pernah dilihat oleh orang jahiliyah sedang menyembah berhala. Masya Allah, itu bisa bayangkan Abu Bakar As-Siddiq. Ini penting kita bahas Bapak, biar kita mengerti kenapa orang ini bisa jadi nomor 1. Udah dari semua sahabat, dia sahabat paling top. Kemudian dari 10 sahabat yang dijanjikan pasti masuk surga, dia berada di nomor 1. Jadi track record kemuliaan yang ada dalam dirinya, dan itu dipertahankan dengan sebaik-baiknya sampai kemudian beliau meninggal dunia. Yang kita kenal, beliau digelari dengan gelar As-Siddiq. Uniknya Allah, karena dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi pernah sempat sebentar tinggal di rumahnya Abu Bakar, salah satu rumah dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar tahu persis siapa Nabi.
begitu kan Pak, kita kalau punya teman, punya sahabat, baru dikatakan sahabat itu teman dekat kalau sahabat kita tahu persis kita kan. Iya, kalau kan nggak sahabat, sama aja kayak kita mau ketemu seseorang, mau tahu tentang seseorang, kita temui sahabatnya. Maka kita tahu dia makannya apa, sukanya apa, perginya kemana apa. Jadi Allah kan dekat sekali dengan Rasulullah SAW, dekat banget. Nah, karena terlalu dekat itulah, makanya Abu Bakar tak sanggup untuk tidak membenarkan Muhammad SAW. Rasulullah. Loh kok bisa? Karena sepanjang kedekatannya itu dari sejak kecil sampai dewasa, sampai usia Nabi 40 ketika Nabi menyatakan dirinya sebagai Rasul, Abu Bakar tak pernah melihat aib pada diri Nabi Muhammad. Teman gimana sih Pak? Coba aja kita punya teman. Punya teman, kita tahu persis itu teman itu baik. Tiba-tiba teman itu difitnah sama orang lain. Ini orang gak benar. Kalau perlu, mohon maaf, saya lagi di depan dunia sekarang kan. Ini orang ini maling, orang ini koruptor misalnya. Kita teman dia. Kita tahu semua dia, rumahnya di mana, kendaraannya apa, makan dia apa, gaya hidupnya apa. Kita akan bilang apa? Kita tetap karena dia, kita tahu persis. Dia bilang, bohong. Ini orang yang di set up gitu. Dia baik, biasa gitu ya. Saya tahu dia persis. Itu teman itu. Abu Bakar dekatnya sedekat itu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan, semua orang kata Nabi Alaihissalam, ketika dia masuk Islam, semua orang kata Nabi selalu ada sesuatu, ada nabar dulu, nanti dulu, saya lihat dulu, atau minimal pikir dulu orang begitu dia ajak masuk Islam. Abu Bakar, lah. Abu Bakar kan dengar dari orang kan, orang bilang ke Abu Bakar, Muhammad itu sudah mengaku dirinya sebagai Rasul. Abu Bakar cuma nanya apa? Beneran Muhammad ngomong begitu? Iya Abu Bakar. Kalau begitu dia benar. Itu malah kata Abu Bakar sendiri. Akhirnya ketemu dengan Nabi, terus langsung nanya Muhammad, kau mengaku dirimu sebagai Rasul? Iya, aku adalah Rasulullah untuk menyampaikan peringatan kepada umat manusia. Langsung Abu Bakar langsung spontan, kalau begitu aku beriman padamu. Yes. Itu Abu Bakar sendiri. Saking dekatnya, maka gak ada lagi proses berpikir. Orang 40 tahun Pak, kita kadang kenal orang baru setahun kita bela habis-habisan. Orang ini benar, saya setahun tidur sama dia, serumah sama dia, makan sama dia, gak mungkin orang ini aneh. Setahun Pak. Abu Bakar 40 tahun. Maka beliau gak mau bertanya. Kenapa bilangnya itu sedih, dari kata as-sidqu, jujur, membenarkan. Jadi dia jujur dengan apa yang dia lihat. Orang kan dilihat track record, kan dilihat masa depan. Masa depan tak tahu kita. Memang kita Tuhan. Masa lalu dilihat kan. Masa lalu dia oke, masa lalu dia benar. Masa lalunya dan gak pendek itu masa lalu. Bukan setahun, bukan 5, bukan 10, bukan 11, puluhan. Gak punya catatan aib. Gak mungkin orang ini tiba-tiba berbohong tentang status dirinya sebagai kekasih Tuhan. Maka Allah akan langsung. Rahimahullah, akhirnya setelah masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini? Orang keluarga, ya, keluarga langsung yang masuk Islam pertama itu adalah Khadijah, istri Nabi. Itu yang pertama. Yang dari orang tua, dari kalangan sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama sekali masuk Islam. Begitu masuk Islam, langsung semuanya kontribusi, bukan tentang status. Itu Abu Bakar. Beliau terkenal sebagai sahabat, kan tadi pedagang kan, yang termasuk yang paling banyak memerdekakan budak. Jadi orang-orang Islam zaman dulu kan Pak, kan biasa. Lihat, saya ada pertanyaan begini sih. Khalifah itu kan pada orang itu khalifah pertama yang hebat-hebat. Komandan-komandan perang, mereka rata-rata orang Mekah semua. Ini Nabi ini masih sebenarnya ceritanya. Boleh kan ada begitu Pak? Boleh aja, silakan Pak. Kemudian kita cari datanya. Ternyata begitu soalnya. Emang mereka keren orang Mekah itu. Loh, apa buktinya mereka lebih keren dari orang Madinah? Mereka masuk Islam saat Islam dipandang tidak punya masa depan. Untuk masih ingin kalau kita di Sumatera ya Pak, terus migrasi menemukan Arab dulu kan. Orang di Aceh saya ingat sekali di Sumatera
izin apa-apa. Mereka punya bisa kaya raya, mobil bagus, kebunnya luas, dijadilah beras. Itu kan terjadi. Jadi mereka mau berjuang pada saat orang pesimis orang sama Nabi SAW awalnya. Nah gimana gak pesimis? Nabi yang tadinya mulia sekali kan, sampai usia 40 tahun begitu beliau turun dari Gua Hira menyatakan dirinya sebagai Nabi, langsung dibenci, langsung diancam, langsung diganggu. Kan nempel sama rumah pamannya itu rumah belah. Oh jangan tanya, itu paman sendiri itu padahal diganggu tiap hari sama belah. Jadi sampai gangguannya itu bikin dada sesak. Kami biasa imam kita baca surah Al-Isyrah kan, alam nasyrah laka sadrak Muhammad, bukankah kami telah melampaukan dadamu. Ada surat Abdul itu lama Allah turunkan surat itu. Salah satu sahabat musuh jadi nyesek. Kenapa nyesek? Paman sendiri. Oleh itu ganggunya itu apa? Jadi misalnya Nabi ngomong nih, ada ayat yang turunkan dari malaikat Jibril. Belum Nabi ngomong, kita ulang udah nggak usah dengan paman, bohong dia. Bisa nggak ada? Paman sendiri. Minimal diperselesaikan. Nabi ngomong dulu lah. Selain dia mau menghasut orang-orang Mekah agar tak percaya sama dia, oke lah. Masa Nabi ngomong langsung dihalau? Jangan dengan Muhammad mau jadi jalan di depan Nabi segitunya. Itu makanya ada surat Asy-Syarah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na Allah menghibur Nabi SAW. Waktu bukan lagi surat Al-Duha kan, Allah menghibur Muhammad, ingatlah kamu kan dulu yatim, kemudian kami angkat derajatmu, kami jadikan engkau sebagai Rasul dan seterusnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah menopang dakwah Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali yang masuk ke Islam itu orang-orang biasa, rata-rata budak itu. Termasuk diantaranya yang dibayar dibebaskan oleh Abu Bakar itu Bilal bin Rabah. Dan itu tidak murah Pak. Kalau kita konversi dengan kurs rupiah sekarang yang 15.000 lebih begini sekarang, itu kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Mau kita bayar orang 200 juta rupiah biar merdeka, biar dia nggak disiksa karena Islamnya. Susah kan? Kalau kita punya aset banyak banget, mikir kita. Karena satu orang kita pasti akan bilang 200 juta mau di masjid, bebasin orang ini. Oh, bakal dia lagi jalan ketemu ada dia tahu disiksa. Bila pasti dia cerita Bila tentang bangun di atas tubuhnya. Allah, ahad. Ini bayangin, bebasin merdeka kasih merdeka, kalau dia nggak bisa lagi menyiksa. Dan tidak hanya Bila, banyak sekali sumbangan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Islam. Dan kemudian terus bersama Rasulullah. Nah, peristiwa lagi rahimahullah masih di Mekah, peristiwa Isra Mi'raj. Kan nggak percaya, gimana ceritanya? Muhammad tidur malam, terus tiba-tiba masih malam udah ngaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Udah itu bukan hanya itu, mengaku dari Baitul Maqdis naik lagi Sidratul Muntaha, lagi ketemu Allah, turun lagi. Mereka nggak mempersoalkan naik ke langitnya, mereka mempersoalkan pertama sekali apa? Itu gimana ceritanya sampai ke Baitul Maqdis dari Mekah, kan jauh Pak. Jalan darat masa itu, paling cepat banget 1 bulan. Nah Nabi durasinya nggak sampai panas di bantalnya itu hilang. Itu 2 menit Pak. Kalau kita tidur kita pasti bawa pakai AC ada anget kan, di ranjang kita di bawah itu agak anget. Tapi pas balik lagi itu masih hangatnya, masih tersisa, cepat banget. Maka mereka mulai menyoal Nabi. Ditanya, berapa banyak tiap masjid? Apa yang boleh Rasulullah dalam perjalanan? Papasan sama kafilah dagangannya sama kayak kita kalau ada, papasan nggak sama sebulan juga kalau perjalanannya. Mereka nanya dan Nabi menjawab dengan benar dan akurat. Tetap mereka ragu. Mereka bilang apa? Iya sih benar, tapi karena Muhammad mimpi. Diperlihatkan dalam mimpinya oleh setan. Disampaikan ke Abu Bakar. Lagi-lagi pertanyaan Abu Bakar cuma itu. Benar yang cerita Isra Mi'raj itu Muhammad, kata Abu Bakar. Dijawab oleh sahabat-sahabat yang lain. Iya, Muhammad. Kalau begitu, Muhammad. Abu Bakar sedih. Nggak ada konfirmasi. Kalau yang pas masuk Islam ketemu Nabi masuk Islam. Kalau ini nggak ada konfirmasi, langsung bilang kalau memang Muhammad yang cerita, bahkan lebih parah lagi dari itu ceritanya, aku percaya. Semua yang disampaikan itu adalah benar. Bukan sekali lagi kenapa beliau kemudian bergelar As-Siddiq, sahabat istimewa yang selalu membenarkan Rasulullah SAW. Kemudian perjalanan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, persiapannya semuanya, biayanya juga dari Abu Bakar. Kamu perlu biaya.
sebagainya. Biayanya dari Abu Bakar. Bukan hanya biaya Abu Bakar sendiri, anaknya juga. Anaknya ada Asma, ada Aisyah. Itu juga, itu kedua anaknya disuruh ngurus logistik. Ada Abdullah lagi anaknya Abu Bakar. Jadi melibatkan pula Abdullah sampai Abdullah anaknya Abu Bakar itu disuruh jadi, kalau kita sekarang nama mata-mata. Jadi lihat musuh, karena Nabi kan harus keluar selamat dari kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Nah, waktu itu kan mau dibunuh. Mereka udah ngumpul mau bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami minta perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan. Jadi sumbangannya itu begitu besar, bukan hanya hartanya, jiwa, sampai anak-anaknya juga dilibatkan dalam membunuh. Itu Abu Bakar sendiri. Dan kita tahu dalam perjalanan hijrah dia terlibat. Kan Nabi tidak tipikal kayak sebagian pemimpin sekarang kan. Orang kalau ada masalah orang dari dulu, kalau ada senang dia di depan. Nabi enggak berangkat usaha ini. Karena mereka kan target utama mereka kan Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat itu berangkat dia berangkat di malam berangkat bawa orang udah terakhir. Abu kan kok saya nggak disuruh berangkat sama Nabi ya? Kok yang lain sudah berangkat semua untuk hijrah ke Madinah, kenapa saya nggak berangkat? Nah, dalam hati kecil Abu Bakar berpikir berharap semoga saya nanti berangkat sama Nabi. Allah mengabulkan. Abu Bakar berangkat sama Nabi ya. Hijrahnya Abu Bakar itu bersama Rasulullah SAW. Dan itulah yang paling diinginkan oleh Abu Bakar. Bahwa kalau zaman dulu haji, saya waktu haji tahun 98 itu sempat masuk ke Jabal Nur. Ya, Nabi sembunyi kan sama Abu Bakar itu di situ. Sekarang saya berapa kali itu nggak bisa lagi kita naik ke atas ini untuk jalannya. Padahal itu eksotis sekali dan bukan membayangkan perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Itu kan yang disampaikan Nabi sama Abu Bakar di bawah itu kan. Sebenarnya bukan gua sih. Beda kalau kita gua di tanah air ini kan beneran gua masuk ke dalam. Itu bukan orang Arab itu bilang gua itu. Ya dia cuma batu di atas itu. Jadi ada rongga dikit, batu gede. Artinya ya kelihatan semuanya. Kelihatan itu kan waktu itu belum diutak-atik, kalau memang nggak diutak-atik. Kelihatan, jadi kita terbang-bang. Kok bisa mereka nggak lihat Nabi sama Abu Bakar? Cuma sembunyi di bawah batu aja seperti itu. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada kesan menarik kan dalam perjalanan itu sampai di gua apa itu bilangnya Thur ya, sampai Abu Bakar khawatir bagaimana kalau mereka tahu mereka menghabisi Nabi dan sebagainya, sampai Allah turunkan ayat ya, jangan khawatir, la takhaf tahzan. Nabi ngomong gitu Allah, jangan khawatir, jangan cemas. Innallaha ma'ana, semuanya Allah bersama kita. Baru tenang kemudian Abu Bakar sendiri. Itu dalam perjalanan itu bahkan tahu Abu Bakar selalu mempersilahkan Nabi tidur dulu, istirahat dulu. Jadi beliau nungguin Nabi tidur. Nanti sampai beliau tertidur. Jadi beliau kalau ada misalnya ada perkara ini, ya beliau membiarkan dirinya terserah dulu, agar kemudian hewan-hewan itu tidak mengingat Rasulullah segitu cintanya sama Rasulullah SAW. Hijrah ke kota Madinah, sampai ke kota Madinah, banyak sekali hal-hal yang diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW berhalangan, termasuk diantaranya jadi imam sholat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian sampai meninggal. Nah, Abu Bakar kemudian ikut semua perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Gak ada satu perang pun yang nabinya ada dalam perang itu yang Abu Bakar tidak ikut. Kalau Nabi ikut, beliau ikut. Emang ada perang yang Nabi tidak ikut? Banyak Pak. Nabi mengutus pasukannya dan Nabi tetap berada di kota Madinah. Tapi yang Nabi ikut Abu Bakar tersebut. Di antaranya perang Badar. Perang pertama umat Islam yang jumlahnya masih 300-an melawan 1000-an orang lebih. Ya, yang di situ dalam perang itu umat Islam itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu juga kan ada kisah antara Abu Bakar dan Nabi. Suami Allah, kalau engkau kalahkan pasukan ini, maka tidak ada lagi bisa jadi, tidak ada lagi Islam engkau. Allah kan juga kan dikatakan Allah. Ya Rasulullah, tidak mungkin Allah membiarkan. Allah tidak menolong. Abu Bakar. Terakhir, Rasulullah SAW wafat pada hari wafatnya Nabi. Pada hari itu juga Abu Bakar dilantik menjadi khalifah umat Islam, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW, bukan untuk menjadi Nabi atau menjadi Rasul, tetapi melanjutkan kepemimpinan, karena kepemimpinan itu adalah amanah dari
dengar kisahnya rahimahullah. Awalnya sempat terjadi friksi fraksi, terpecah umat ini. Yang orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah merasa kami lebih berhak, yang Ansar merasa kami lebih berhak. Normal kan? Di mana-mana kita kan gitu. Nggak usah di tingkat nasional, tingkat kampung ya. Kami lebih berhak, kami lebih berhak. Normal-normal aja. Namanya milih, pasti orang merasa saya harus memilih yang terbaik. Menurut saya, akhirnya ketahuan sama Umar bin Khattab. Jadi yang orang-orang Mekah kan termasuk ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya. Mekah malu, mereka sedang rapat memutusin siapa pemimpin. Orang Ansar nggak punya rapat juga. Begitu ketahuan, akhirnya disamperin sama orang Muhajirin, disamperin orang Ansar. Jangan kita rapat masing-masing, kita bersama-sama saja. Nah, itu kalau anda main ke masjid Nabawi, masjid Nabawi itu arah kiblat di Mekah ya. Jadi sisi kanan. Jadi sisi kiblat ini ya. Nah, itu jalan di kesininya ini Pak. Itu jalan terus mentok masjid luas tuh. Yang bangunan lama dan yang paling depan yang ada makam Nabi, ada Raudhah. Jalan terus mentok ke sana. Nanti habis itu ada jalan luas. Nah, di situ ada sekarang taman. Disitulah tempat dulu pemilihan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Namanya dari Saqifah. Jadi ada, biasa kan dulu ada komplek-komplek suku gitu, jadi suku ini tinggal di sini, ya, mereka kumpul di situ itu untuk sampai sekarang itu taman. Memang kan standar taman orang Arab kan beda dengan kita, kita kan indah sekali, kita biasa sebenarnya. Tapi di situ sejarah yang terjadi. Awalnya orang pilih Umar, sempat ada yang pilih Umar. Siapa yang pilih Umar? Abu Bakar. Kemudian awalnya padahal semua orang tahu ketokohan Abu Bakar As-Siddiq. Itu Umar. Orang kan tak berani lawan Abu Bakar, tahu bagaimana tingginya derajat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang ragu-ragu untuk membaiat Umar bin Khattab. Sempat timbul obrolan lagi, akhirnya Umar menyadari keberadaan kita hari ini kan nggak begitu kan? Begitu kita dituju udah senang. Umar begitu tahu ini responnya kurang positif ini. Langsung Umar bangun, dia jabat tangan dia, Abu Bakar, dia balik. Kan tadi Abu Bakar membaiat Umar. Begitu Umar lihat kok respon orang-orang nggak semuanya spontan membaiat saya. Dulu kan gitu kan, spontan kalau orang masih sedikit juga membaiat jabat tangan. Kalau yang mau jabat tangan membaiat berarti tidak setuju dipimpin oleh Umar. Jadi Umar lihat nggak semuanya begitu. Ada apa ini? Umar bangun, langsung bangun, jabat tangan lagi Abu Bakar. Kata Umar apa? Bukan. Selama engkau masih hidup, tak boleh ada khalifah selain engkau. Masya Allah. Begitu Umar melakukan itu, bangun semuanya spontan, menunjukkan orang ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, rahimahullah pada saat itu kemudian diangkat hari Nabi meninggal, menandakan betapa pentingnya aspek kepemimpinan di dalam Islam. Karena kita butuh pemimpin. Sholat, buat macam-macam, ada perkara-perkara yang terjadi di umat ini kita berada pemimpin. Rahimahullah. Kemudian jadi khalifah tak lama. Abu Bakar kan itu tahun ke-10 Hijriah Nabi meninggal. Abu Bakar meninggal tahun ke-13. Jadi masa khalifah itu kurang lebih sekitar berapa? 2 tahunan ya, 2 tahun lebih sedikit, tak lama. Dan kemudian beliau meninggal dunia karena sakit. Ya, Abu Bakar sedikit. Rahimahullah Bapak. Saya kira ini tentang sejarah ya, Abu Bakar As-Siddiq, walaupun singkat sekali dengan waktu kita singkat, tapi ada beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah ini. Ini kan bukan kayak kita pengen dengar dongeng, karena ini bukan dongeng, ini cerita nyata, fakta ya, tercatat, terukir dengan kita awas dalam sejarah. Pelajaran-pelajaran ini kalau kita pengen juga kita kan biasanya berjuang mati-matian untuk menjamin kepastian masa tua kita. Pensiun jangan sampai saya susah hidupnya. Kan biasanya gitu kan. Nah, akhirnya kadang-kadang kita lupa dengan masa setelah tua, yaitu masa kematian kita. Maka apa yang kita pelajari dari Abu Bakar? Dia dapat janji masuk surga itu masih hidup. Maka yang pertama sekali kita mau pelajarannya, kita harus lebih banyak tahu tentang agama. Itu yang paling pertama. Pasti lah. Mau selevel apa dia, mau kiai, ulama, profesor, doktor, tak mungkin dia merasa dia bertahu semua. Iya.
boleh hanya puji-puji dia, tapi nggak mungkin dia tahu semuanya. Maka kita harus cross check, konfirmasi ke Allah, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita pikir kita udah benar, nggak taunya menurut Allah kita salah, menurut Nabi kita salah, maka kita perbaiki diri kita. Itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu deket banget sama Rasulullah SAW, tapi yang buruk banget. Kita tadi semuanya ada Islam tidak, percaya aja. Orang-orang melakukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, saudara gue dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus benar-benar hilangkan keraguan kalau pengen kayak status Abu Bakar ini. Jangan sampai ragu sama agama Allah. Sebenarnya kalau ditanya begini, kita pasti akan bilang, saya nggak ragu sama Al-Quran, saya nggak pernah melakukan hadis Nabi. Tapi kan bukan ucapan, namun kelakuan. Ya kan, dari berat sekali. Kayak misalnya kita punya duit, ada orang butuh, kita tuh tahu dalam pikiran kita tahu ini infaknya bagus nih, pahala. Nah, apakah pikiran itu terbukti? Tergantung pada kelakuan kita. Apakah kita benar-benar mau berinfak atau enggak? Sama kayak sebagian, jangan lihat ibu itu sebagian orang, jangan lihat saya belum tutup aurat, lihat hati saya bersih, saya baik walaupun kelakuan. Coba antum pulang ke istri antum, Pak, sebulan nggak antum kasih dia makan, nggak antum kasih duit sama sekali, listrik nggak antum bayar, air nggak antum bayar. Bulan depan antum pulang lagi, istri marah kan? Istri marah, anak marah, terus bilang, jangan nuduh ayah begitu. Walaupun ayah nggak kasih makan, ayah cinta sama kalian semua. Itu ayah gila apa waras? Gila kan? Gila dia, karena dia hidupnya enak, tapi dia ngaku-ngaku doang. Abu Bakar mengajari kita, agama ini bukan buat ngaku-ngaku doang. Gini-gini saya pakai peci, gini-gini saya pakai sarung, gini-gini saya pakai baju muslim. Bukan itu standarnya. Standarnya adalah bersediakah kita dikoreksi sama Allah. Ngaku kita salah ya Allah. Iya ya, salah saya. Iya ya, Nabi salah saya. Kok saya aneh ya Rasulullah? Tiga, Abu Bakar kesini. Udahlah bermuka, kaya, dihargai, dihormati, tapi nurut senurut-nurutnya sama Rasulullah SAW sampai benar as-siddiq. Dan pelajaran besar yang kedua, apa itu rahimahullah? Kalau ingin selamat, maka cari sahabat yang tepat. Iya kan? Kata Nabi SAW, almarhum ala dini khalili. Setiap orang berdasarkan siapa orang yang disahabatinya. Itu orang itu keruat. Gak bakalan ketuker itu asli. Nanti kemudian Pak, ada Pak Dr. Mukhlis Hanafi, kakak kelas saya biasa. Dia sekarang kepala Museum Al-Quran yang ada di Pantai Miningan, ada Pak, sebelah Hotel Santika itu. Pada Hotel Santika di Pak Harto Museum Al-Quran, dia kepalanya. Dulu teman-teman bingung ini kok dia karirnya bagus sekali. Ulang anak asal banyak yang doktor, tapi kok dia cepat dekat rumah saya Pak Polisi. Pak Polisi jabatannya pernah Menteri Agama, pernah rektor, pernah jadi dubes, begitu pula Khalil. Kita dekat sama siapa? Rahimahullah. Maka kalau kita dekat dengan target duniawi, pasti kita dekat sama orang yang punya dunia kan. Akhirnya kita terbawa dengan sendiri. Apa alasannya? Sampai dijanjikan masuk surga nomor 1, orang yang dijanjikan masuk surga yang nomor 1, karena dekat banget sama Nabi. Maka saudara gue di belakang Allah sebentar, bukan berarti kita nggak boleh lagi bersahabat sama sembarang orang. Silakan aja kita punya kenalan dan sebagainya. Tapi kalau udah urusan sahabat dekat, tempat kita duduk terus, cerita-cerita terus, itu pastikan dia orang soleh, bukan sekedar baik dunianya. Karena Pak, ini udah sering terjadi. Kita lihat, oh, ini orang baik banget. Padahal nggak taunya cara nilai kita udah diintervensi setan. Apa itu? Kenapa kita klaim orang itu baik banget? Rupanya tiap bulan transfer ke kita, menguntungkan kita. Kalau itu cerita proyek, selalu dia kasih proyek ke kita, kita puja-puji lah orang itu. Maka pakai standar Allah aja. Bisa jadi Pak, mohon maaf, bisa jadi orang itu ngantin kita, atau dia ngelemos kalau ketemu kita. Dia sholat di masjid, nggak melawan dia sama Allah, baik dia sama Tuhannya. Tapi dia nggak baik sama saya. Emang siapa saya? Itu aja. Tapi dia baik sama Tuhan. Orang baik dia, saya pengen dekat sama orang ini.
Akhirnya kita nyapa duluan, boleh kan? Assalamualaikum. Dia kita punya sahabat yang soleh. Dia bukan kenapa selamat? Sahabat itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan terakhir yang membuat pelajaran dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah bahwa Islam itu tentang kontribusi. Ini yang pertanyaan semua kita, tanpa terkecuali kita harus selalu tanyakan, apa yang sudah saya berikan untuk agama Allah ini? Betul, Allah nggak butuh kita, benar banget. Nggak butuh kita. Kalau Allah kekuasaannya nggak akan berkurang gara-gara kita maksiat. Tapi yang jadi soal, kalau kita nggak punya kontribusi untuk agama ini, nanti di akhirat kita mendapat apa? Iya kan? Mendapat kue pahala apa? Orang kita nggak pernah beramal untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan sedih. Udah sedemikian dekatnya, sedemikian baiknya, selalu merasa nggak pernah cukup untuk berkontribusi untuk Islam. Yang tadi saya sampaikan itu, udah dirinya, hartanya, anak-anaknya, waktunya, bahkan nyawanya, bahkan nyawanya, kontribusi. Saya ingat dulu ada teman-teman berpartai itu zaman dulu itu Pak Harto, P3 ya, ada kan dulu P3 ya, Pak yang kenal itu Pak kita. Itu juga sama kontribusi. Semua cerita teman partai saya, ada paman dari Golkar, Golkar ya, ceritain kontribusi. Kalau kita nggak bikin kaos, mana ada cerita kita dapat duduk di DPRD kota misalnya gitu. Apa aja kontribusi? Sama kita mencintai seorang perempuan, kita jadikan istri kita, terus nggak kasih mahar ya, nggak ada cerita. Maka agama Allah itu kontribusi. Jadi bukan kita mempertanyakan apa yang sudah kita dapat dari agama ini, karena pasti kita dapat banyak dari Allah kan. Sebelum kita sholat, wajib sholat, kita udah bernafas. Siapa yang ngasih? Allah. Sebelum kita wajib sholat, kita udah pakai baju. Siapa yang ngasih? Allah. Sebelum wajib sholat, kita udah sehat. Siapa yang ngasih? Allah. Maka kita selalu berpikir dimanapun kita berada, apa yang harus saya lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rahimahullah kita semua selalu diberikan kesehatan, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita sehat walafiat, ukhuwah Islamnya kita tambah kuat, dan mudah-mudahan materi pagi ini pertama ini rencananya nanti sebelum Ramadan selesai ya Pak Haji, kajian tentang 10 sahabat ini nanti kuning-kuning Pak, nggak sama semua. Jadi kalau Bakar tadi keistimewaan ini, yang lain ada lagi keistimewaan yang lain. Artinya nanti kalau aku baca semuanya atau ngikutin semuanya, kita tinggal pilih aja. Kalau saya pikir saya nggak kayak Abu Bakar nih, saya kayak Utsman kayaknya, atau saya kayak Ali, silakan aja nanti kita ikuti, kita jadikan teladan, atau mudah-mudahan Allah ridho. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada 1 atau 2 menit atau 1 atau 2 pertanyaan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Tidak ada. Ibu-ibu ada? Ada. Kalau nggak ada apa-apa, juga udah masuk syuruk ini. Saya lagi bapak